Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini, mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, menjadi pemenang. Nats Alkitab terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Menjadi orang yang berhasil dan sukses adalah impian bagi setiap orang. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mempunyai cita-cita menjadi orang gagal. Bahkan jika kita bertanya kepada anak-anak balita misalnya, mau jadi apa kamu besar nanti? Pasti jawaban mereka, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi guru. Bahkan ada juga yang bercita-cita ingin menjadi presiden. Wow, kita lihat di sini. Walaupun mereka masih kecil, tapi sudah punya mimpi yang besar. Ini membuktikan anak-anak pun ingin menjadi orang sukses kalau sudah besar nanti. Kita pun ingin sukses, saudara. Ingin berhasil, dan ingin bahagia dalam bidang-bidang kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya kita semua akan seringkali menemukan persaingan dan kompetisi yang harus dijalankan. Dan pada akhirnya, setiap orang pasti ingin menjadi pemenang. Namun kenyataannya di dunia ini, tentu ada orang-orang yang menang dan ada orang-orang yang kalah. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di dalam Yesus, kemenangan kita bukanlah lagi berkompetisi dengan dunia, tetapi kemenangan kita diperoleh melalui pertandingan iman. Apakah saudara tahu, sejak dulu Allah merancangkan manusia sebagai penguasa di bumi? Kejadian 1 ayat 26 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Jadi inilah bukti bahwa kemenangan adalah rencana awal Tuhan bagi umat manusia. Tetapi kemudian itu menjadi rusak melalui kejatuhan akibat ketidaktaatan kita. Dan kemudian dipulihkan kembali melalui pengorbanan Yesus. Orang Kristen yang dipulihkan seharusnya memegang prinsip bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Saudara, firman Tuhan berkata kita yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya kita oleh kasih karunia Tuhan akan dimampukan untuk mengalahkan dunia. Dunia berbicara tentang dosa atau segala keinginan daging. Dunia berbicara tentang tantangan, pergumulan, atau masalah-masalah kehidupan. Dunia juga berbicara tentang kekuasaan, daya tarik, dan kenikmatan. Tahukah saudara bahwa iblis akan berusaha membuat kita mengalami banyak rintangan, bertindas, dan kalah melalui dunia ini, dan menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Tetapi kita tidak perlu takut, sebab Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa, karena Yesus sungguh mengasihi kita, saudara. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya dapat melihat dan yakin bahwa saya seorang pemenang? Saudaraku, pertama, putuskan untuk berjalan dekat setiap hari dengan Yesus, dan tentu saja dengan firman-Nya. Sebab Dia adalah sumber kemenangan besar buat kita untuk melawan dosa, dunia, penyakit, kematian, dan iblis. Maka kita dapat melihat dan yakin bahwa iman kita yang timbul oleh karena mendengar firman Tuhan akan semakin kuat dari hari ke hari. Kedua, bagaimana saya dapat melihat dan yakin bahwa saya seorang pemenang? Hiduplah dalam pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dan mau taat, saudara. Roh Kudus akan mengajari kita dalam perjuangan mengalahkan kedagingan kita, khususnya berjuang dalam penguasaan diri dari segala keinginan, keegoan,
dan segala hawa nafsu yang senantiasa muncul dari dalam diri kita. Karena sesungguhnya pertandingan iman kita yang paling sulit adalah bagaimana mengalahkan diri sendiri. Dan ketiga, bagaimana saya dapat melihat bahwa saya seorang pemenang? Miliki mentalitas pemenang. Oh, ini penting sekali saudara. Ada banyak orang berpikir keliru bahwa pemenang adalah orang yang tidak pernah kalah atau orang yang tidak pernah gagal. Tetapi yang benar adalah pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Pemenang adalah orang yang tidak mengasihani diri sendiri. Pemenang adalah orang yang sanggup berbesar hati menerima keadaan, menerima fitnahan, menerima teguran, tetapi tidak membiarkan dirinya terintimidasi dan membiarkan imannya menjadi lemah. Pagi ini saudara, apapun pertandingan iman kita saat ini, marilah untuk tidak menyerah dan terus berlari mengejar panggilan kita untuk menerima mahkota kehidupan yang telah disediakan Bapa kita di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Menjadi pemenang bukan berarti tidak pernah kalah atau gagal, tetapi pemenang adalah tidak menyerah sampai titik terakhir. Untuk itu Bapa, kuatkan hati kami agar kami tetap berjuang dalam pertandingan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.